sampai akan rekaman aja. Nah, Oke. itu gitu. Nah, tertarik yang tadi ketika berbicara masalah pemukiman dan pemakaman, otomatis apakah desa Marga Mulia butuh berubah atau membuat sebuah rencana tata ruang desa? Kan Jelas. gitu ya. Itu akan berkaitan dengan program lain, di mana program lainnya itu kita punya yang namanya Sadesa. Nah, kan desa teh Sekolah desa. Sekolah desa. Maksudnya sekolah desa itu adalah kita akan mengajari pada masyarakat tentang perencanaan, penganggaran, kemudian juga pelaksanaan dan pengawasannya seperti apa, pembangunan. Nah, kalau masyarakat sudah paham mengerti tentang itu dan yang di dalam itu ada tentang ketika perencanaan kan bukan merencanakan yang jalan ngumpul kan. Jadi bagaimana sebenarnya tata ruang ke depan ketika kita sudah melihat ada 14.000 penduduk, kemudian kita petakan di mana mereka akan tinggal, fasilitas publik Pak. Fasilitas publik yang hidup maupun publik yang mati. Gitu kan. Nah, itu ada korelasinya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita memfasilitasi para mereka yang biasa sudah berusaha. Contoh misalkan tukang ojek ya, kemudian juga buruh tani. Selama ini kalau di kota-kota para buruh itu kan ada asosiasi buruhnya. Gitu kan, kalau di pabrik adanya kayak asosiasi buruh dan lain sebagainya. Nah, buruh-buruh tani itu siapa yang melindungi? Mereka belum masuk lah, belum diorganisir seperti itu. Nah, kita ingin sebelum memasuki ke sana, pemerintah desa harus sudah punya perhatikan. Maka di 14 unggulan itu kita mencoba ada program subsidi alat kesehatan dan keselamatan kerja. Mau di perusahaan K3, K3, dan itu penting gitu kan. Nah, bagaimana sih sebetulnya pelaksanaannya? Ya kita akan mencoba memberi subsidi kepada mereka. Alat kesehatan dan keselamatan kerja itu apa? Salah satu contoh sepatu bot. Misalkan kalau musim hujan jas hujan, kemudian safety lah ya. Safety-nya. Petani teh ya harus emang betul-betul karena dia sebagai penggerak roda kebutuhan untuk orang kota kan gitu ya. Ya petaninya memang harus terutama buruh taninya. Buruh tani ya. Terutama buruh tani karena mereka rata-rata kan ada keterbatasan, sehingga ini perlu menjadi perhatian dari pemerintah. Pertama, mereka tidak terorganisir sebagai kaum buruh yang selama ini harusnya sih yang di kota itu istilahnya mendata. Kita mencoba masuk ke wilayah itu sehingga kan kalau sakit itu kan repot semua. Terus mah kurang mampu kan gitu kan. Gartu boga BPJS, anda bayar BPJS kan. Kalau BPJS udah gratis aja nama bayar. Nah ini masalah sebenarnya, masalah sosial kan. Nah, sehingga itu menjadi penting. Nah, kami juga bukan hanya sekedar buruh tani yang akan kita layani, misalkan yang tadi kita akan data karena akan prosentasenya beda-beda. Mungkin kalau si A itu pendapatannya kerjanya X rupiah, maka kita misalkan sekian persen subsidinya. Tata niaganya. Kita akan hitung seperti itu. Kemudian juga kepada misalkan tukang ojek, usaha ojek, sami atau alat keselamatannya apa? Helm, misalkan gitu kan. Ya kita juga akan mendata juga apakah mereka itu motornya teh ngedunungan gitu kan, atau memang kredit sendiri atau sudah lunas. Nah ini persentase subsidinya akan beda-beda kan. Jadi ada di desa teh sekarang ayeuna mah terus kedah aya data nanya gitu kan ya. Jangan ketika menyesuaikan atau mengintegrasikan sebuah program matching gitu nya. Pasti maka di Nyunda Babarengan itu kita bagi 3 tahap kan. Pertama 2 tahun pertama, 2 tahun kedua, 2 tahun ketiga. Saya jelaskan bahwa di 2 tahun pertama kita akan melakukan sebenarnya pendataan, kemudian pemetaan. Keren Tadi kan itu 2 tahun.
dipetakanlah masyarakat berapa tukang ojek, berapa di mana dan lain sebagainya, sampai betul-betul tadi program-program yang datang itu betul-betul sesuai dengan sasarannya. Karena kan di dalam pembangunan itu ada mengenai tentang transparansi, akuntabilitas, dan juga berjejaring dan partisipatif. Mau itu seperti apa kalau memang kita tidak database-nya tidak punya, tidak dipiara, sehingga sasaran bisa salah. Kadang tadi kan terkait dengan database itu sesuatu hal yang percuma. Ya, karena gini, banyak contoh, ini banyak ya carikan di dunia lain ya. Banyak nih Kang, ya mudah-mudahan ketika nanti akan udah sejak itulah, nggak seperti di dunia tetangga gitu ya. Ketika ada ada sedih, simpulin mah sedih. Ketika ada masyarakat pengen tahu kan apa yang menjadi program di desa teh naon we. Dan itu tidak ya naon kirang transparan soalnya teh karena informasi teh eta teh soal gitu nya laporan abdi teh gitu. Ya abdi mah sanes naon cara abdi teh. Nah, sekarang ini nih dengan Kang Bundian itu kan gimana nih terkait dengan itu tadi pentingnya kita pendataan untuk membuat sebuah database, dan itu kan masuk kepada perencanaan di mana seseorang apabila terpilih itu kan harus membuat RPJMDes, rencana pembangunan jangka menengah. Bila perlu sampai jangka panjang kan, dipanggilkan lah di sini ngagentos engke terus aya panduannya seperti itu. Dan itu basisnya data. Nggak bisa hanya rencana tahun hareup RW anu nyeun jalan. Surat-surat nggak bisa begitu. Itu kan harus betul-betul matching lah dengan apakah keinginan, apakah itu kebutuhan, dan itu kan harus jadi prioritas. Sehingga pembangunan itu tidak ada hal yang terbuang hanya seremoni saja gitu kan. Nah, itu barangkali kaitan dengan program tentang subsidi ya, subsidi K3 tadi tentang kesehatan keselamatan kerja. Kemudian berikutnya adalah kita juga mencoba memasuki ke dimana kehidupan itu kan butuh sebuah ketenangan. Dimana ketenangan itu biasanya lahir dari sebuah keyakinan pendekatan agama. Nah, gitu kan, tentang ketuhanan. Maka kami membuat program yang disebut BOM. Namanya BOM ya. Bantuan Operasional Masjid dan Madrasah. Bantuan operasional masjid dan madrasah. Itu teknisnya kumaha? Nah, itu kan selama ini ada infrastruktur, misalkan infrastruktur. Udah kerek diajar ngaji, tapi ningali Qur'an geus teu bisa dibaca misalkan. Nah, ada masjid-masjid yang memang perlu difasilitasi tentang itu. Kemudian juga kayak madrasah anu rek rugrug gitu kan, kumaha ge mun ngaraji eta katinggal gitu. Mudah-mudahan tongnya. Nah, itu yang perlu kita bantu secara kemudian juga ada ibu-ibu atau pemuda, guru-guru yang memang menyelenggarakan di rumahnya. Banyaknya. Banyak gitu kan. Nah, itu perlu disupport oleh kita. Paling tidak ya kita membantu beberapa kebutuhan yang memang menjadi prioritas untuk kita. Sehingga program bantuan operasional masjid dan madrasah itu menjadi unggulan kita. Gitu Kang. Kemudian juga kita mencoba juga menyemangati para pelaku di lapangan, yaitu dengan coba mengangkat, kita menstimulasi, menambah yang selama ini sudah ada tapi kita tambah walaupun sedikit, itu kaitan dengan bantuan kepada RT, bantuan operasional ya, seperti sama ORT, RW, kader terutama para kader. Nah, ini juga menjadi penting, menjadi unggulan kita karena apapun ceritanya mereka adalah penggerak langsung, bersentuhan langsung dengan kondisi masyarakatnya supaya mereka lebih intens kan, lebih aktif memberikan informasi, maka kita bantu lagi.
kita tambah. Ya tentunya kita akan menghitung dari sumber-sumber keuangannya. Tapi nggak ada salahnya kalau kita mencoba itu menjadi sebuah program unggulan. Penambahan insentif RT RW-nya untuk insentif RT RW. Ya, lumayan lah gitu kan. Itu tadi udah 14 kan atau masih ada? Masih ada, diantaranya adalah bagaimana sebetulnya ketika tadi saya sudah jelaskan bahwa ada 36%, di mana 36% itu pemuda. Dan mereka sangat energik kan, sehingga butuh sarana-sarana. Maka kita mencoba membuka sarana olahraga baru bagi ruang publik tentunya bagi mereka, sehingga sesuai dengan di Undang-Undang Desa Nomor 6 itu kan ada Sorga Desa, sarana olahraga desa. Untuk apa? Supaya memang desa-desa melahirkan atlet gitu loh. Atlet-atlet yang memang ketika mereka punya prestasi, apakah silat dan lain sebagainya lah, nah, kita bidik mereka, kita urus sehingga karena mereka akan menjadi atlet yang skalanya minimal lah, skala nasional. Dan ya sudah banyak sebenarnya contoh-contoh di Pangalengan atlet-atlet yang sudah mendunia baik secara nasional maupun internasional. Apalagi dengan undang-undang desa ini mendukung itu. Maka kami berpikir bahwa sarana olahraga baru itu perlu, penting dan butuh, karena yang ada tidak apa istilahnya kurang memadai, kurang memadai, terlalu rebutan lah gitu. Terlalu rebutan dengan kegiatan olahraga. Di samping itu juga kita mencoba tentang masalah-masalah yang ada itu. Yang paling dominan pada hari ini kita tahu di mana-mana itu urusan sampah. Kan kebersihan mereka cuma kan. Oh, sama yang WHO urusan anak gitu. Yang Bank Dunia malahan mah gitu kan, mau dibere nginjem duit namun bersih gitu. Nah, kita mencoba itu menjadi program unggulan juga, membangun infrastruktur pengelolaan sampah. Artinya kita akan mencoba mengadopsi beberapa teknologi pengolahan sampah di RW-RW-nya supaya memang kita dalam pengelolaannya tidak berbau. Ya dengan sumber daya alam yang ada, misalkan Marga Mulia kan punya aset desa lah, punya tanah desa. Saya rasa nggak susah kalau memang itu kita minta untuk menjadi tempat pengelolaan sampah. TPS ya, TPA gitu ya. Nah, kalau TPA kan berbau kan karena itu pembuangan akhir judulnya. Tapi kalau kami konsepnya bukan pembuangan akhir, tapi pengelolaan. Nah, pengelolaan sampah. Dimana sampah itu dengan teknologi yang ada kita olah sehingga itu tidak menimbulkan polusi udara. Gitu. Kemudian berikutnya adalah bagaimana sebetulnya anak-anak muda tadi bisa bekerja secara baik, bisa mengenal dirinya, bisa menggali potensi dirinya. Ya, pemerintah desa perlu kan mengadakan lembaga atau balai latihan kerja.